Chapter 1 Keluar dari Cangkang Telur. Di dalam sebuah goa tepatnya di tengah-tengah benua, terlihat dua orang manusia pria dan wanita dan beberapa ekor naga. Mereka sedang mengeluarkan esensi darah dan kehidupannya. Terlihat keringat bercucuran di wajah dan tubuh basah karena banyaknya keringat. Akhirnya kita selesai juga. Semuanya sudah aku berikan kepada putra tunggal kita. Aku harap dia bisa mewujudkan keinginan kita, kata pria parubaya itu kepada istrinya, sambil mengusap keringat di wajah dengan lengannya. Semoga saja, jawab istrinya sambil memeluk sebuah telur yang seukuran kepala gajah. Wanita itu mencium telur itu dengan kasih sayang seorang ibu. Ayo, kita tinggalkan dia. Tidak perlu mengkhawatirkan putra kita. Di saat dia lahir, dia sudah mampu menjaga dirinya sendiri. Aku juga sudah memanipulasi ingatannya di saat dia lahir, agar dia lebih aman. Ajak pria parubaya itu kepada istrinya, dan juga menjelaskan sesuatu saat melihat kekhawatiran istrinya. Wanita itu mencium lagi cangkang telur yang berisi putra tunggalnya. Dengan meletakkan sesuatu ke dalam cangkang telur yang tidak diketahui suaminya. Ia berdiri dan sekali lagi dia memberikan perlindungan ekstra kepada putranya. Pria parubaya itu hanya menggelengkan kepalanya. Dan tidak mencegah apa yang dilakukan wanita itu terhadap putra satu-satunya. Yang mulia, izinkan aku melindungi tuan muda, hingga dia bisa berkembang dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Salah satu naga yang sisiknya warna biru, dengan dua tanduk yang bercabang tiga. Tidak. Biarkan dia tumbuh dengan mandiri. Kalian sudah memberikan banyak esensi darah dan kehidupan untuk melindunginya. Biarkan jiwanya tumbuh dewasa dengan melalui banyak rintangan, hingga dia siap menemuiku. Saat ini kita masih menghadapi bencana jagat raya yang harus dihentikan. Dan tenagamu masih sangat kita butuhkan. Jawab pria parubaya dengan tegas kepada naga biru itu. Hah, sesuai kehendakmu, yang mulia. Desah naga biru saat niatnya ditolak. Naga biru itu juga menciumnya dengan kasih sayang. Dan disusul beberapa naga yang jenisnya berbeda-beda. Setelah selesai semuanya, pria parubaya itu membuka gerbang dimensi dan masuk. Kemudian disusul istrinya dan semua naga yang berada di dalam goa. Kini di dalam goa itu menjadi kosong dan hening. Hanya ada cangkang telur yang memiliki corak berwarna-warni. Dan retakannya berwarna kemerahan. 1 miliar tahun telah berlalu dan terlihat telur itu masih belum menetas. Bahkan bergerak pun tidak. Banyak perubahan yang terjadi di luar goa itu. Kedua orang tuanya juga tidak pernah datang lagi. Bahkan naga biru juga tidak datang. Goa itu berada di dalam pusat bumi. Tidak ada orang tahu jika di pusat bumi ada goa raksasa. Selama 1 miliar tahun itu banyak siklus kehidupan yang telah berganti. Zaman juga telah berubah. Banyak wajah-wajah baru sebagai pemimpin. Dan banyak bermunculan ras-ras yang unik. Siang berganti malam. Dan malam membuka mata. Entah sudah berapa lama cangkang telur itu telah melewati banyaknya waktu. Setelah melewati 200 juta tahun lagi. Akhirnya telur itu bergerak. Retakan terlihat di setiap cangkang. Lalu keluar sebuah tangan yang sangat kecil. Kulitnya sangat halus dan berwarna putih. Kemudian, terlihat kepala dengan rambut yang hitam keluar dari cangkangnya. Lalu terlihat wajah seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan. Bayi itu membuka matanya secara berlahan dan melihat di sekitarnya. Pertama yang dia lihat adalah cahaya berwarna kemerahan. Suhu di sekitarnya sangat panas. Tetapi bayi itu tidak merasa dirinya kepanasan maupun terbakar.
Hoam. Dengan mulut kecilnya dia menguap karena masih mengantuk. Kemudian dia terlihat malas untuk bangun dan akan tidur kembali, sambil memakan kulit cangkang telurnya. Hingga akhirnya dia tertidur lagi. Setelah usianya beranjak 1 tahun, bayi itu akhirnya terbangun lagi. Ah! Bayi itu berteriak kesakitan dengan memegang kepalanya. Teriakan sangat keras dan menggema di dalam goa. Setelah beberapa menit akhirnya teriakan anak kecil itu berhenti, karena sudah tidak merasakan rasa sakit lagi. Wajahnya yang putih semakin putih pucat karena menahan rasa sakitnya. Lalu dia terlihat linglung. Ia tadi kesakitan karena menerima banyak informasi di dalam otaknya yang datang secara tiba-tiba. Ibu. Ayah. Suara kecil dan lucu keluar dari mulutnya saat memanggil kedua orang tuanya. Dengan memejamkan mata, dia berusaha mengingatnya. Tapi wajah kedua orang tuanya seakan-akan menghilang dari ingatan. Jadi begitu. Gumam dia saat menerima informasi di kepalanya. Jadi aku harus rajin berkultivasi agar bisa kuat. Tapi kenapa wajah ibu dan ayah menghilang? Gumamnya sekali lagi dengan wajah kebingungan. Sudahlah. Jika aku sudah kuat, aku akan mengingatnya lagi. Katanya pada diri sendiri. Lalu dia melihat tubuhnya yang masih kecil. Dan melihat ada cincin hitam di jari manis di tangan kanannya. Cincin hitam itu bisa menjadi transparan seperti warna kulitnya. Di dalam cincin hitam itu, si bayi melihat banyak pil, senjata, gulungan yang terbuat dari kulit binatang. Itu adalah teknik pasif dan teknik aktif. Di dalamnya juga ada tanaman roh, tanaman obat, pohon buah yang semuanya langka. Cincin itu juga mampu menyimpan makhluk hidup dan tanaman. Dia juga memakai kalung berlian. Dengan ingatannya, kalung itu ternyata bisa menjadi sebuah jubah perlindungan yang bisa dia ubah sesuka hatinya. Namaku Excelsimo. Ya. Excelsimo. Excelsimo. Ujarnya kepada dirinya sendiri. Dia terus memanggil namanya sendiri, yang diberikan oleh kedua orang tua untuk dia. Kekuatanku di tingkat master level 5. Kata ibu aku harus meminum air merah itu agar bisa menjadi kuat. Dan juga harus menyerap Earth Core Flame itu. Gumamnya sambil saat mengingat perkataan ibu. Excelsimo juga melihat api inti bumi yang berada di tengah-tengah air merah. Air merah yang Excelsimo katakan adalah cairan magma. Dan Earth Core Flame adalah api surgawi tingkat 23. Api surgawi terbagi menjadi 27 tingkat. Kekuatan Excelsimo juga berada di tingkat master level 5. Saat ini Excelsimo berada di benua Jiangsan. Benua yang dipenuhi sungai dan pegunungan. Struktur tertinggi kekuatan di benua Jiangsan pada tingkat Sein. Tingkat kekuatan dibagi menjadi beberapa tingkat. Setiap tingkat memiliki level 1 hingga level 9. Pemula, Disciple, Master, Grandmaster, King, Emperor, Saint. Excelsimo juga mencerna semua informasi yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Semua pengetahuan di alam semesta ini telah dia terima juga. Kenapa aku masih tidak mengingat lagi wajah ayah dan ibu? Gerutu Excelsimo yang lupa dengan wajah kedua orang tuanya. Kruk, kruk. Aduh lapar. Makan. Makan. Tiba-tiba perut Excelsimo meraung karena lapar. Segera Excelsimo memakan cangkang telurnya sendiri. Dengan lahap dia menghabiskan cangkang telur itu hingga tanpa sisa. Uhuk. Uhuk. Minum. Minum. Buru-buru Excelsimo berlari ke arah magma karena cegukan setelah makan dengan terburu-buru. Gyur. Dengan ceroboh, Excelsimo mencelupkan kepalanya ke dalam cairan magma.
Yang anehnya Excelsior tidak meleleh maupun kesakitan saat kepalanya masuk di cairan magma yang sangat panas. Cairan magma diminum oleh Excelsior dengan rakus. Seolah-olah dia sangat kehausan dan tidak minum selama bertahun-tahun. Excelsior meminum cairan magma itu tanpa henti hingga cairan magma itu menyusut dengan drastis. Earthcore Flame menjadi gelisah saat cairan magma telah menyusut. Seakan-akan mengerti siapa yang menghabiskan cairan magma. Earthcore Flame buru-buru mengikuti aliran magma yang memasuki mulut Excelsior. Boom, 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 boom. Seketika ledakan teredam di dalam tubuh Excelsior setelah Earthcore Flame memasuki mulutnya. Earthcore Flame itu memasuki dantian Excelsior dan menyatu dengan tubuh tuan barunya. Earthcore Flame terlihat kegirangan saat melihat begitu luas dantian milik tuan barunya. Earthcore Flame mengelilingi dantian Excelsior yang luasnya melebihi alam semesta. Excelsior bersendawa setelah puas meminum semua cairan magma. Excelsior masih belum tahu jika basis kultivasinya telah naik 4 level. Kini basis kultivasinya sudah berada pada tingkat Master level 9, dan tidak akan lama lagi mencapai tingkat Grandmaster. Kini gua raksasa itu menjadi redup, saat Earthcore Flame dan cairan magma telah Excelsior serap. Lalu Excelsior memeriksa sekeliling dan sudah tidak ada apapun yang menarik baginya. Karena sudah tidak ada yang dia makan lagi, Excelsior berniat keluar dari goa tempat kelahirannya. Tetapi dia kebingungan, karena tidak ada jalan untuk keluar dari goa. Aku lupa jika ibu memberikan aku token teleportasi. Gumam Excelsior dengan mengeluarkan token teleportasinya dari cincin dimensi. Dengan semua ingatan yang dia terima, Excelsior mudah memahami cara menggunakannya. Bus. Seketika Excelsior menghilang dari dalam goa, setelah memecahkan token teleportasinya. Lalu muncul dua sosok transparan, pria paruh baya dan seorang wanita dewasa yang sangat cantik. Kedua orang tua adalah orang tua Excelsior dengan tubuh spiritual. Semoga putra kita segera tumbuh dewasa, dan menemui kita sesegera mungkin. Ujar wanita itu dengan tersenyum. Terlihat dia sangat bahagia melihat putra tunggalnya telah terbangun. Ibu Excelsior berharap putranya segera menemui mereka. Dia sangat tampan seperti aku. Hahaha, kata ayah Excelsior dan tertawa. Dia sangat bangga dengan ketampanan putranya yang melebihi dia. Tidak tahu malu. Putra kita lebih tampan daripada kamu. Dia seperti aku. Kecantikan di alam jagat raya. Balas ibu Excelsior dengan tatap jijik melihat suaminya yang berbangga diri. Hahaha. Ya istriku. Kamu paling cantik di alam jagat raya. Jika tidak, bagaimana mungkin aku memilihmu? Jawab ayah Excelsior kepada istrinya. Jika bukan karena rayuan murahan kamu itu, aku tidak akan mungkin mau menjadi pasangan daumu. Dengus ibu Excelsior yang semakin jijik mengingat masa muda mereka berdua. Hahaha. Karena itu, ayo bikin adik untuk putra kita. Hahaha. Dasar cabul. Ingat kamu sudah tua. Masih saja berpikir kotor. Umpat ibu Excelsior melihat senyum cabul suaminya. Hahaha. Justru karena sikapmu ini, aku tidak bisa berpaling dari kamu. Balas ayah Excelsior setelah wanita itu menghilang meninggalkan dirinya. Putraku, nikmati kebebasanmu saat ini. Tumbuhlah jiwamu hingga matang, agar kamu bisa segera menemui kita. Gumam ayah Excelsior saat melihat putranya yang akan terjatuh dari langit.
Ayah Excelsior hanya tersenyum tanpa berniat menolong putranya yang akan terjatuh dan menghantam tanah. Bus. Ayah Excelsior juga menghilang dari goa dan berniat menyusul istrinya. Wush. Tetapi ibu Excelsior kembali lagi. Setelah suaminya yang tidak tahu malu itu pergi dari goa tempat kelahiran putra tunggalnya. Ibu Excelsior merentangkan tangannya ke atas. Dari tangannya keluar energi yang sangat lembut yang mengarah pada putranya. Sebagai seorang ibu, tidak mungkin tega melihat putranya yang berumur 1 tahun mengalami luka. Energi itu memberikan Excelsior kekuatan, agar tidak terluka saat terjatuh nanti. Hanya setingkat King yang mampu memanipulasi udara sehingga mampu terbang dengan bebas di udara. Putraku, bukalah teknik Dauki terbang, agar kamu memiliki sayap. Selain itu pelajari semua teknik bela diri di dalam cincin dimensimu, ucap Ibu Excelsior dengan telepatinya kepada putra kesayangan. Ibu Excelsior tersenyum melihat anaknya yang sangat tampan melebihi kehidupan manapun. Lalu tubuh Ibu Excelsior memudar dan sekali lagi menghilang dari goa raksasa itu. Episode berikutnya. Chapter 2 Keluarga Baru.